Remaja 4.0 dan bagaimana solusinya? Sebelum berbicara tentang fenomena perkembangan sosial remaja di sekolah atau lingkungan sekitar era 4.0, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu remaja, apa itu perkembangan sosial, dan apa itu revolusi industri 4.0. Lalu, bagaimana bisa dikatakan seseorang mengalami perkembangan sosial remaja di era 4.0? Nah, kita membahas tentang apa itu remaja. Remaja itu tentu seseorang yang tumbuh menjadi dewasa dan biasanya mencakup pertumbuhan kematangan mental, emosional, dan fisik. Remaja mempunyai rasa ingin tahu tinggi dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, khususnya dalam perkembangan sosial di era 4.0 saat ini. Menurut Napier 1982, berlangsung antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Dan apakah perkembangan sosial itu? Perkembangan sosial merupakan kemampuan seseorang dalam bersikap atau berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial dengan mengalami pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial ini harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di mana seseorang itu berada, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu, apa itu revolusi industri 4.0? Ya, benar. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah fenomena yang menggabungkan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Masa ini terjadi pada generasi Z yang ditandai dengan penggunaan telepon pintar yang terhubung ke internet dan menjadi peralatan sehari-hari yang digunakan. Perilaku generasi Z ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih menyukai hal-hal secara instan dan cepat. Dampaknya adalah kurangnya komunikasi verbal yang mereka lakukan karena mereka lebih terbiasa berkomunikasi melalui media sosial. Lalu, setelah kita mengetahui pengertiannya dan bagaimana karakteristik perkembangan sosial remaja, kita harus perlu mengetahui tentang karakteristik perkembangan sosial remaja. Karakteristik yang pertama yakni berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Masa remaja tentu bisa kita sebut sebagai masa sosial, karena sepanjang masa remaja, hubungan sosial itu semakin tampak jelas dan sangat dominan. Kesadaran akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari pergaulan dan hubungan pertemanan yang baik atau buruk dengan orang lain. Penghayatan kesadaran akan kesunyian yang mendalam dari remaja merupakan dorongan pergaulan untuk menemukan pernyataan diri akan kemampuan kemandiriannya. Disinilah remaja akan terbentuk kepribadiannya berawal dari pergaulan yang dialami. Lalu, karakteristik yang kedua yakni adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Ada dua kemungkinan yang ditempuh oleh remaja ketika berhadapan dengan nilai-nilai sosial tertentu, yaitu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut atau tetap pada pendirian dengan segala akibatnya. Ini berarti bahwa reaksi terhadap keadaan tertentu akan berlangsung menurut norma-norma tertentu pula. Namun, ada kemungkinan seseorang tidak akan menuntut norma-norma sosial tetapi tidak pula menolak seluruhnya. Lalu, karakteristik yang ketiga meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis. Remaja sangat sadar akan dirinya tentang bagaimana pandangan lawan jenis mengenai dirinya. Meskipun kesadaran akan lawan jenis ini berhubungan dengan
merupakan suatu korelat yang potensial menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. Oleh karena itu, lingkungan keluarga ini memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan sosial remaja, karena sebagian besar hidupnya berada di dalam keluarga tersebut, khususnya timbul dari pengaruh orang tua. Faktor yang kedua yakni dari sekolah. Sekolah ini merupakan salah satu lingkungan yang menjadi tempat remaja melakukan kesehariannya, yakni dalam menuntut ilmu. Namun, lingkungan sekolah tentu memiliki potensi memudahkan atau menghambat perkembangan hubungan sosial remaja. Diartikan bahwa iklim kehidupan lingkungan sekolah yang negatif dapat menciptakan hambatan bagi perkembangan sosial remaja. Dan sebaliknya, sekolah yang kehidupannya positif dapat memperlancar bahkan menimbulkan dampak besar bagi hubungan sosial remaja. Faktor yang ketiga yakni masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan sosial remaja karena cakupannya sangat meluas, mulai dari teman sebaya, sosial, dan aturan budaya yang dapat berperan dalam membentuk identitas sosial remaja. Oleh karena itu, masyarakat yang harus mendukung perkembangan positif, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memberikan dukungan emosional dalam berkontribusi pada perkembangan sosial yang sehat bagi remaja. Jika masyarakat mendukungnya lebih mengarah ke negatif, maka perkembangan sosial remaja akan mengikutinya pula dengan negatif. Lalu, dapat kita ketahui bahwa perkembangan sosial remaja pada revolusi industri 4.0 telah kita rasakan saat ini dengan ditandai semakin canggihnya teknologi yang berkembang. Kita dapat berkomunikasi kepada siapapun di penjuru dunia. Lalu, dapat kita analisis bahwa pengguna internet di Indonesia menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebanyak 143,26 juta, yang mana Indonesia berada di posisi 4 dunia setelah China, India, dan Amerika. APJII juga menyatakan bahwa pengguna internet didominasi oleh usia remaja, yaitu 13-18 tahun. Oleh karena itu, banyak sekali kita temui di sekolah dan lingkungan sekitar contoh kasus fenomena perkembangan sosial. Contoh kasus fenomena perkembangan sosial remaja yakni yang pertama, cyberbullying. Kasus ini seringkali kita jumpai di lingkungan sekolah bakal lingkungan masyarakat. Ini tentu terjadi akibat pergaulan teman sebaya atau bahkan pengaruh dari gadget yang selalu dia gunakan dalam kehidupannya, terutama dalam revolusi industri 4.0. Banyak sekali berita yang mengabarkan tentang seorang remaja melakukan tindakan bullying hingga pelaku yang tidak terima sampai terjadinya tindakan pembunuhan. Cyberbullying ini menyebabkan tekanan psikologis korban semakin buruk atau depresi hingga bisa terjadinya pembunuhan terhadap pelaku karena perasaan emosi dia semakin tinggi atau bahkan bunuh diri. Namun, di era 4.0 ini juga semakin dianggap kejam karena tindakan bullying tidak hanya dilakukan di dunia nyata, melainkan teknologi yaitu sosial media kerap kali terjadi. Tindakan ini mengalami dampak negatif yang signifikan dalam perkembangan sosial remaja, khususnya masalah kesehatan mental. Solusi dalam menangani kasus tersebut yakni berani menceritakan masalah pribadi kepada orang terdekat, terutama kedua orang tua, dan simpan bukti-bukti yang akurat serta laporkan pelaku kepada pihak yang bersangkutan. Contoh kasus yang kedua yakni ketergantungan dengan teknologi AI. Di revolusi industri 4.0 ini telah banyak munculnya teknologi yang semakin canggih hingga mampu membantu semua orang dalam melakukan sesuatu. Salah satunya yaitu teknologi AI. AI sendiri merupakan sebuah teknologi yang bisa membantu kita dalam mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan perintah kita. Contohnya tentu bisa kita temui di sekitar bahwa rata-rata pelajar memanfaatkan teknologi AI dalam beraktivitas, bahkan mengalami ketergantungan dengan AI sendiri. Akibatnya, mereka memanfaatkan AI dalam menyelesaikan tugas atau masalah lainnya tanpa ingin berusaha berpikir terlebih dahulu, sehingga bisa mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yakni dia tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan teman sebaya atau lingkungan sekitarnya dalam hal akademik karena otak mereka tidak terbiasa bekerja secara meluas dalam menambah pengetahuannya. Solusi dalam menangani kasus tersebut yakni mencoba untuk melatih diri dalam mengerjakan tugas atau masalah lainnya dengan berusaha sendiri terlebih dahulu. Gunakan AI tersebut dengan positif dan penuh tanggung jawab supaya tetap bisa menambah pengetahuan tanpa percuma serta mempengaruhi perkembangan sosial remaja dengan baik. Kasus yang dapat kita temui yang terakhir yakni adalah kecanduan game online. Game online meloloskan sejak berlakunya sistem pembelajaran jarak jauh atau
banyak pemuda pelajar yang sering bermain game online bahkan mengalami kecanduan dalam bermain game online. Biasanya mengalami kecanduan game online karena pelajar mengalami bosan saat pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, ini bisa berdampak negatif bagi seorang pelajar, yakni mengalami perubahan otak yang membuat dirinya sulit dalam berperilaku impulsif dan biasanya kehilangan fokus dalam beraktivitas. Tentu ini berpengaruh besar dalam perkembangan sosial remaja. Solusi dalam menangani kasus tersebut yakni dengan mengatur jadwal antara game online dengan aktivitas positif lainnya, seperti mengeksplor hobi, habiskan waktu bersama dengan keluarga dan teman, dan yang paling terpenting bisa mengontrol emosi diri untuk tahan dalam mencari informasi game online lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fenomena